Oke, kembali lagi dengan gua Dokter Yoga. Mungkin sebelumnya saya pengen minta maaf dulu ya, karena minggu lalu kita nggak ada postingan video baru karena kebetulan kamerawan saya terkena musibah kebanjiran. Makanya sekarang saya akan bahas materi tentang banjir, terutama untuk pencegahan dari segi kesehatan anak. Simak videonya. Ya, sekarang kita bahas materi tentang kebanjiran. Sebelumnya, saya pengen ngucapin belasungkawa dulu nih kepada kamerawan saya nih yang lagi nge-shoot nih. Namanya Cahyo Imam, dia lagi kena musibah kemarin banjir. Nah, kalau kita bahas masalah banjir ini banyak hal yang harus diperhatikan, terutama dari segi kesehatan anak. Hal-hal yang pertama adalah sebenarnya apa saja sih penyakit-penyakit yang kira-kira bisa menular atau bisa ada pada saat kejadian banjir. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menular atau bisa ada itu bisa penyakit-penyakit yang menular lewat air. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penyakit-penyakit yang menular melalui binatang. Paling sering adalah demam berdarah. Jadi buat ibu-ibu sama buat bapak-bapak yang sekarang lagi musim hujan dan musim banjir, harus hati-hati tuh sama penyakit-penyakit tersebut. Penyakitnya apa saja sih? Yuk kita bahas satu-satu. Oke. Penyakit-penyakitnya kan macam-macam tuh. Untuk yang air bisa demam tifoid, bisa hepatitis A, bisa kolera. Kalau misalkan yang karena binatang ke manusia, kalau untuk musim hujan paling sering demam berdarah atau yang lain-lain. Nah, kalau kita bahas demam berdarah itu adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh virus demam berdarah. Virus demam berdarah ini perantaranya itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk itu akan tumbuh dan berkembang di air, terutama di air yang bersih malah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada lagi proses hujan atau lagi banjir gini, harus hati-hati tuh sama nyamuk Aedes itu. Nah, demam berdarah itu sebenarnya gejalanya gimana sih? Jadi secara garis besar, demam berdarah itu dibagi jadi 3 fase. Yang pertama namanya fase demam. Yang kedua namanya fase kritis. Yang ketiga namanya fase penyembuhan. Nah, kita bahas yang fase demam. Jadi pada saat fase demam, anak itu nanti akan demam tinggi. Demamnya itu biasanya khasnya dia terus-menerus. Jadi ciri khasnya itu dia dikasih obat, turun sebentar terus langsung naik lagi. Turun sebentar naik lagi. Jadi kasih obat dia nggak turun-turun demamnya. Nah, saat fase demam ini selain dia demam, biasanya disertai ada nyeri kepala, atau misalkan nyeri sendi karena panas tinggi, terus mukanya tampak kayak udang rebus, kayak merah. Nah, itu fase demam. Nanti setelah masuk hari ketiga, hari keempat, demam mulai tuh turun pelan-pelan. Saat demam mulai turun pelan-pelan, kita bilang namanya fase kritis. Jadi saat demam mulai turun, itu adalah fase di mana si pembuluh darah anak itu mulai bolong-bolong. Sehingga air yang ada di pembuluh darah itu mulai keluar sebagian. Karena sebagian air yang ada di pembuluh darah itu keluar, makanya dia bisa menyebabkan anak dalam kondisi kekurangan cairan yang tidak ketahuan. Makanya tanda kutip namanya jadi fase kritis. Saat si cairan itu keluar, selain cairan pembuluh darah yang keluar, dia juga trombosit juga ikutan keluar. Sehingga pada saat fase kritis, trombosit juga mulai drop. Itu biasanya akan berlangsung sampai hari ke-6, hari ke-7. Nah, saat si cairan keluar ini kan cairan numpuk nih di daerah perut, bisa juga di daerah paru-paru atau di daerah jantung. Sehingga kadang pada beberapa anak sampai ada nyeri pada bagian ulu hati atau nyeri pada bagian dada, nafasnya jadi sesek, atau nyeri pada bagian dada sebelah kiri, jantungnya juga ada masalah. Itu makanya disebut fase kritis. Kenapa dia disebut juga dengan fase kritis? Karena pada saat si cairan keluar ini diharapkan anak minum yang banyak untuk mengganti cairan yang keluar di dalam pembuluh darah ini. Tapi baik lagi nih, kalau kita bilang tentang anak nggak bisa kita paksa-paksa untuk minum dalam satu porsi seberapa banyak, itu nggak bisa. Sehingga kita akan sulit memantaunya. Makanya kita buat panduan. Kalau misalkan kadar trombosit ini kurang dari 100.000,
sebaiknya dia dirawat supaya dia dapat cairan tambahan dari infus. Oke. Nah, terus yang berikutnya nih, yang terakhir namanya fase penyembuhan. Fase penyembuhan ini biasanya setelah panas hari ke-6, hari ke-7. Nah, di fase penyembuhan ini khasnya itu anak sudah mulai memakan. Terus dia sudah tidak demam. Yang terakhir, trombositnya sudah mulai naik karena cairan yang tadi keluar dari pembuluh darah sudah mulai masuk kembali ke pembuluh darah. Cara evaluasinya ya dari periksa darah. Terus kalau dari makan kita lihat nih anaknya udah mulai tuh, lidahnya udah mulai ada rasa. Sama yang terakhir yang khas di fase penyembuhan, dia ada namanya ruam kemerahan. Ruam kemerahan ini letaknya biasanya kalau nggak di tangan, di kaki. Namanya ruam konvalesens. Ruam konvalesens ini biasanya saat dia muncul, dia sifatnya gatal. Jadi anak malam hari gatal banget di daerah kaki. Terus munculnya kayak ruam merah-merah. Seperti White Island in the Ocean Sea. White Island in the Red Sea. Gitu. Pulau putih di lingkungan yang merah. Gitu. Terus kan kita tadi udah tahu nih, ada fase demam, fase kritis, fase penyembuhan. Nah, terus berikutnya yang paling sering tanyain, nah kalau kita udah masuk fase penyembuhan, kapan sih anak kita boleh pulang? Kalau misalkan dia dirawat. Jadi kalau kita bilang kapan anak boleh pulang, itu ada syarat-syaratnya untuk demam berdarah. Yang pertama nih, dia tidak demam dalam 2 kali 24 jam tanpa pemberian obat demam. Harusnya pada saat dia sudah mulai masuk fase kritis, dia udah nggak demam tuh. Dan tanpa dikasih obat demam, tapi nggak demamnya. Jadi syarat pertama, tidak demam 2 kali 24 jam tanpa pemberian obat demam. Yang kedua, trombositnya sudah naik di atas 50.000. Yang ketiga, anak sudah mulai memakan dan sudah mulai mau minum. Yang keempat, tidak ada tanda-tanda penumpukan cairan di daerah lain, salah satunya di paru-paru, di jantung, atau keluhan-keluhan yang lain. Ini dokter anaknya yang meriksa. Ibunya tanya ke dokter anaknya pada saat adiknya sudah mulai masuk fase penyembuhan, ada nggak tuh keluhannya. Terus yang berikutnya, orang tua sudah siap untuk merawat anaknya di rumah. Apa saja kategori siap untuk merawat anak pasca demam berdarah? Jadi syarat yang pertama itu lapor ke RT. Nanti dari RT ini dia ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya bisa 2 tuh, bisa berupa pengasapan atau berupa pemberian bubuk ABT. Jadi kalau kita bilang demam berdarah kan tadi penularannya lewat nyamuk. Nyamuk kita ada fase jentik, ada nyamuk dewasa. Pengasapan itu fungsinya buat membunuh nyamuk yang dewasa. Bubuk ABT itu buat ngebunuh yang jentik. Gitu. Nanti terus yang berikutnya siapnya dalam artian di rumah sudah siap nih. Kalau sudah tahu pernah ada lingkungannya yang demam berdarah, kalau bisa pakai kelambu. Terus kalau anaknya pergi main keluar, pakai repelan nyamuk. Pakai repelannya itu kalau bisa nyamuk itu kan keluarnya di jam 9 sampai jam 11. Jadi pakai tuh repelan di jam segitu. Sama pakai repelannya di jam 2 sampai jam 4 sore. Mungkin itu aja bahasan tentang demam berdarah dan hubungannya ke arah banjir. Jadi kesimpulannya, demam berdarah itu adalah penyakit yang bisa menular oleh vektor dari hewan ke manusia melalui perantaranya nyamuk. Nyamuk itu dia tinggalnya di air. Jadi kalau bisa di rumah nanti diatur tuh genangan air, dikuras. Kalau ada benda-benda yang membuat genangan air dikubur atau dibakar. Terus demam berdarah itu fasenya ada 3, ada fase demam, fase kritis, fase penyembuhan. Dengan syarat-syarat pulangnya ada 5 tuh yang tadi tuh. Pencegahannya pertama cegah supaya nggak kegigit nyamuk. Jadi pakai kelambu, pakai repelan, hindari main di dekat genangan air. Yang terakhir, jangan lupa tonton video selanjutnya, klik subscribe dan klik lonceng yang ada di sebelah kanan, share ke teman-teman semuanya. Video ini akan rilis setiap hari Rabu, mungkin minggu lalu, mohon maaf karena kita tidak rilis video. Terima kasih, salam sehat.